tutorial helmintologi mengenai kelas Kestoda. Mungkin sebelum kita memulai tutorial pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, untuk materi kita hari ini adalah kelas Kestoda. Nah, untuk pembagiannya mungkin masih sama kayak minggu lalu, yaitu untuk Helmin itu terdiri dari 4 film, yaitu Platy helmintes, Nematelmintes, Acanthosepala, dan juga Annelida. Kemudian untuk Platy helmintes sendiri itu dibagi menjadi Trematoda dan juga Kestoda, dan Nematelmintes itu dibagi dengan Nematomorpha dan juga Nematoda. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai Kestoda. Namun sebelum itu mungkin ini juga udah ada di minggu yang lalu penjelasan mengenai Platy helmintes. Mungkin aku langsung aja ke Kestoda. Nah, jadi Kestoda itu bersifat hermaprodit atau tidak mempunyai jenis kelamin dan merupakan endoparasit. Artinya untuk Kestoda itu berada di dalam tubuh dari inang. Definitif seperti itu. Kemudian untuk tubuhnya sendiri itu dibagi menjadi kepala yang disebut dengan scolex yang terdiri dari rostellum yang terdiri dari kait-kait juga, dan juga saker yaitu sebagai alat hisap. Jadi di sini saker itu berfungsi untuk alat hisap, jadi untuk menghisap nutrisi-nutrisi yang ada di usus halus, dan untuk rostellum itu untuk pengaitnya, jadi untuk menempel pada dinding usus itu perlu yang namanya rostellum seperti itu. Kemudian untuk leher itu disebut dengan neck di sini. Untuk leher itu yang membedakannya dengan proglotit atau tubuhnya itu dia itu tidak memiliki segmen di sini, jadi cuma polosan aja. Kemudian untuk tubuh itu disebut dengan strobila, bentuknya pipi dan panjang seperti pita, dan strobila itu sendiri terdiri atas segmen di sini, yang garis-garis ini, yang disebut juga dengan proglotit. Nah, untuk proglotit sendiri atau segmen itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmen imatur, yaitu yang belum mengalami pendewasaan. Kemudian segmen matur itu yang terdiri dari 2 alat reproduksi, yaitu ada testis dan juga ovarium. Kemudian yang terakhir ada segmen gravid. Nah, segmen gravid ini hanya berisi uterus yang nantinya itu terdapat telur-telur yang sudah matang seperti itu. Nah, untuk Kestoda sendiri yang kita pelajari itu ada 5 genus dan juga nanti 9 spesies. Untuk genusnya itu ada Monesia, nanti pembagiannya itu ada Monesia expansa dan juga Monesia benedini. Kemudian ada Railietina. Railietina itu ada Railietina tetragona, Echinobotrida, dan juga Cesticillus. Kemudian ada Dipylidium, spesiesnya hanya satu, yaitu Dipylidium caninum. Kemudian ada Taenia, spesiesnya itu Taenia saginata dan juga Taenia solium, dan Dipilobotrium, untuk spesiesnya Dipilobotrium latum. Nah, kita beranjak ke spesies yang pertama, ada Monesia sp. Nah, untuk filumnya itu Platy helmintes, untuk kelasnya Kestoda, kemudian untuk ordonya Cyclopilidea, kemudian untuk familinya Anoplocephalidae, kemudian genusnya Monesia, dan spesiesnya Monesia expansa dan Monesia benedini. Untuk cara menghafalnya biar enak, kalau ordo itu pasti belakangnya diakhiri dengan kata idea, ya, di garis bawah ya. Untuk belakangnya pasti idea, sedangkan untuk family idai. Jangan sampai ketukar nanti saat ujian praktikum. Kemudian untuk inang definitifnya sendiri itu ada sapi, kambing, dan juga domba. Inang perantaranya itu ada dari tungau, yaitu dari genus Galumna. Kemudian ada Oribatula, kemudian ada Peloribets, kemudian
Protosclerobats, kemudian ada Sclerobats, kemudian ada Scutovertex dan juga Zygoribatula. Kemudian untuk habitatnya itu kalau Kestoda semuanya itu di usus halus gitu. Jadi habitatnya usus halus. Dan stadium infektifnya yang teman-teman perlu garis bawah itu adalah cysticercoid. Kemudian ini untuk siklus hidup dari Monisia. Yang pertama, segmen mature itu akan keluar bersama feses yang nantinya segmen matur ini berisi telur, atau juga selain segmen matur ini beberapa sumber juga mengatakan itu segmen grafit ya, karena di situ udah jelas telurnya itu udah telur yang matang, karena juga selain itu berisi juga uterus gitu. Cuman untuk segmen grafit itu biasanya lebih difokuskan untuk tiny-nya aja gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Jadi segmen yang matur yang berisi telur ini akan keluar bersama feses. Kemudian telur ini akan termakan oleh tungau. Kemudian yang nantinya dari telur itu akan berkembang dulu menjadi onkosfer. Dan nanti dari onkosfer ini akan berkembang menjadi cysticercoid. Dan tungau ini kemudian akan ke rumput-rumput, dan inang definitif atau sakado di sini terinfeksi karena memakan tungau yang mengandung cysticercoid. Seperti itu. Dan untuk morfologinya, untuk Monisia expansa itu sakar prominent atau menonjol, kemudian segmennya lebih besar daripada panjangnya. Kemudian tiap-tiap segmen mengandung 2 alat genital organ. Kemudian ovarium dan vitelline gland berbentuk cincin pada kedua sisinya. Testisnya tersebar di bagian sentral atau berkumpul di bagian kedua sisi. Kemudian tepi posterior tiap-tiap proglotit terdapat satu deret interproglottidal glands yang tersusun seperti cincin-cincin kecil. Kemudian untuk morfologi dari Monisia benedini itu dia lebih lebar dan lebih besar daripada Monisia expansa, dan interproglottidal glands-nya tersusun pendek dan berderet rapat pada bagian tengah segmen. Itu. Nah, untuk yang ini teman-teman tahu untuk spesiesnya apa kalau dari morfologi yang di atas mungkin? Monisia expansa, Kak. Oke, mantap, Monisia expansa. Nah, ini untuk gambaran skematisnya ya. Jadi yang pertama, di kedua sisinya itu pasti ada genital pore sebagai tempat keluarnya ovum dan juga sperma. Kemudian di sini yang bulat kecil ini yang lanjutannya dari genital pore itu adalah ovariumnya. Kemudian yang mengelilingi ovarium itu namanya kelenjar vitelin yang titik-titik hitam ini. Kemudian di antara yang mengelilingi vitelin dan juga ovarium itu testis yang berada di tengah. Seperti itu. Dan di bagian posterior setiap segmen major itu terdapat interproglottidal glands. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ke gambaran mikroskopisnya. Ini adalah gambaran mikroskopis dari Monisia expansa. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini itu ya, interproglottidal glands-nya itu dia menyebar merata, dan biasanya untuk Monisia expansa interproglottidalnya itu besar-besar gitu dibandingkan dengan nanti Monisia benedini yang rapat di tengah dan kecil-kecil gitu. Kemudian yang teman-teman perlu perhatikan untuk Monisia itu yang perlu teman-teman perhatikan itu hanya segmen maturnya aja ya. Beda nanti sama yang lain, itu perlu juga belajar mengenai skolesnya gitu. Oke, selanjutnya ada Monisia benedini, yaitu ciri khususnya yang pasti interproglottidal glands-nya itu berkumpul di tengah yang ini. Dan itu dia lebih kecil-kecil dan lebih samar sih. Kalau dilihat di mikroskop yang asli itu dia bulat-bulatannya itu lebih samar, cuman yang paling menonjol itu biasanya
dia itu warnanya lebih gelap di tengah gitu. Jadi biasanya itu kalau mudanya yang kita punya di lab itu kalau Monesia Benedini itu benar-benar nggak kelihatan. Pokoknya ketika kalian misalnya nih nggak melihat interproglotidalnya sama sekali, cuman teman-teman tahu tuh ini tuh Monesia karena dilihat dari ovariumnya itu dia ada di dua sisi, kemudian testisnya di tengah gitu ya. Terus teman-teman melihat oh kok nggak ada, itu kemungkinan nggak kelihatan untuk si interproglotidalnya. Apa maksudnya mungkin karena pencahayaannya juga, karena kan kemarin mungkin teman-teman ada yang ini ya kayak ngubah-ngubah pencahayaannya, jadinya itunya fokusnya terganggu. Jadi yang awalnya kita udah ngefokuskan baik, jadinya terganggu gitu. Pokoknya semisal kalau teman-teman lihat kayak bundar-bundar gitu ya, pokoknya nemu satu di pinggir aja gitu ya, itu udah pasti ekspansa. Udahnya gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini bentukan makros dari Monisia. Nah, untuk teman-teman perhatikan juga ya, untuk semua makros yang spesiesnya itu lebih dari satu itu silakan dijawab SP gitu ya. Itu lebih baik daripada teman-teman harus menjawab Expansa atau Benedini, karena kalau makros itu benar-benar sulit dibedakan itu apakah itu masuk Benedini ataupun masuk ke Expansa. Kemudian untuk ciri khasnya, dia itu bentukannya itu seperti kue tiaw atau pita, dan dia itu bersegmen yang pasti dan berwarna putih. Jadi dia tuh kalau benar-benar misalnya teman-teman lihat dari jauh gitu, itu pasti dia seperti kue tiaw gitu ya. Oke, kemudian ini bentuk skematisnya. Terdapat skolex, kemudian saker, segmen matur dan imatur pada penampakan makroskopis. Tuh. Cuman untuk bagian skolex ini nggak usah diperhatikan karena Monisia itu lebih fokus ke segmen maturnya aja. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada Relitina. Untuk Relitina itu nantinya ada 3 spesies. Untuk klasifikasinya dulu itu yang pertama filumnya Platyhelminthes, kelasnya pasti Cestoda. Untuk ordonya sesuai yang aku bilang tadi itu pasti belakangnya Idea, itu Davaineidea. Kemudian untuk familinya Davaineeidae gitu ya. Dan untuk jenisnya Relitina dan spesiesnya yang pertama ada Relitina tetragona, itu inang definitifnya pada ayam, burung merpati dan ayam mutiara. Dan untuk inang perantaranya ada dari lalat Musca domestica, semut genus Tetramorium dan Pedol. Kemudian untuk ada Relitina echinobotrida, itu inang definitifnya itu pada semua unggas. Dan untuk inang perantaranya itu sama kayak Relitina tetragona, itu meliputi lalat Musca domestica, semut genus Tetramorium dan juga Pedol. Kemudian untuk yang terakhir ada Relitina cysticillus. Nah, untuk inang definitifnya itu ada ayam, burung mutiara dan juga kalkun. Untuk inang itu untuk inang definitifnya. Kemudian untuk inang perantaranya ada lalat Musca domestica, kumbang, genus Calathus, amara dan Brachycellus dan yang lainnya. Kemudian untuk habitatnya pasti usus halus. Semua Cestoda itu ada di usus halus. Kemudian untuk stadium infektifnya itu cysticercoid. Nah, ini bentukan makrosnya. Nah, ini mungkin yang paling besar ya, punya retina yang paling besar. Cuman sebenarnya yang kita temuin itu nggak sebesar ini bentukan retinanya. Mungkin ini itu pada kalkun atau burung mutiara yang unggas-unggas yang besar gitu. Kalau pada ayam nanti akan setelah ini ya bentukan makrosnya ya, itu kecil-kecil. Nah, untuk siklus hidupnya itu segmen major atau segmen gravid yang berisi telur akan keluar bersama feses dan termakan oleh inang perantara, dan nanti di dalam tubuh inang perantara akan berubah menjadi onkosfer. Kemudian onkosfer akan menembus dinding usus masuk ke rongga perut dan berubah menjadi cysticercoid. Kemudian inang definitif akan terinfeksi karena memakan inang perantara yang mengandung stadium cysticercoid. Seperti itu.
Oke, aku lanjut. Ini untuk morfologinya. Untuk Relitina tetragona itu cacing pita ayam terbesar. Kemudian untuk leher tipis dan skoleksnya kecil, dilengkapi dengan 100 kait kecil dan terdapat satu deret prostellum. Ya. Jadi intinya yang teman-teman nanti lihat misalnya yang berwarna kehitaman nanti di Relitina yang ada di rostellum itu adalah satu deret dari rostellumnya yang terdapat 100 kait kecil. Jadinya untuk kan mungkin teman-teman udah tahu ya ukuran Relitina seberapa, kemudian ketika ada kait itu kayak gimana gitu. Itu nanti akan sangat kecil gitu, kecil banget karena dari ukurannya aja juga udah kelihatan. Dan bentuk sakernya itu oval dan dilengkapi dengan 8 sampai 10 deret kait kecil. Dan untuk Echinobotrida itu bentuk dan ukurannya mirip dengan Relitina tetragona. Kemudian rostellumnya dilengkapi dengan 10 kait pada 2 deret. Nah, ini makanya dari Relitina Echinobotrida kan bentuknya sama-sama oval, cuman dia itu lebih tebal rostellumnya karena dia ada 2 deret dan sakernya dilengkapi dengan 8 sampai 10 deret kait. Berarti sama kayak tetragona. Kemudian skoleksnya mempunyai lengan yang kuat dan sakernya berbentuk sirkuler. Kemudian genital pornya unilateral atau terletak di salah satu dari ujung lateralnya, tapi kadang-kadang dia selang-seling gitu. Kemudian segmen yang grafit sering terpisah di tengah. Kemudian untuk sesisilus itu lebih mudah dibedakan dengan spesies Relitina yang lain karena dia tidak memiliki leher. Jadi artinya habis dari kepala itu dia langsung ke segmen gitu. Dan skoleksnya besar yang dilengkapi dengan rostellum yang lebar dan terdapat 400 sampai 500 kait. Makanya untuk Relitina sesisilus itu dia rostellumnya itu lebih tebal gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini gambaran skematis dari Relitina. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada yang tahu ini sebelumnya spesiesnya apa kalau bentukannya seperti ini? Oke, mantap. Nah, jadi ya benar nih Relitina tetragona bisa dilihat di sini bentukannya itu dia oval. Nah, ini adalah bentukan sakernya. Kemudian yang ini rostellumnya tuh. Dan ini lehernya atau neck. Kemudian ini segmen maturnya. Jadi untuk Relitina itu kan kalau tadi di Monezia itu ada 2 sisi ya. Sedangkan kalau di Relitina itu unilateral atau jadi salah satu aja untuk sistem reproduksinya. Jadi yang pertama di sini ada genital pore. Ini juga teman-teman tahu, ini kan maksudnya genital pore. Terus di sini buat penampungan ini namanya serous sac. Kemudian ini berlanjut ke bawah sini. Ini adalah ovariumnya. Kemudian yang mengelilingi ovarium itu vitellaria atau kelenjar vitelin juga boleh. Kemudian yang mengelilingi vitelin dan juga ovarium itu adalah testisnya. Jadi kalau di Monezia tadi kan 2 ya, ya di sini kan adalah 2. Nah kalau ini cuma ada 1 itu mudahnya. Cuman bedanya kalau di sini Relitina yang difokuskan itu bagian skoleksnya, sedangkan kalau di Monezia bagian segmen maturnya. Tuh. Nah ini untuk gambaran mikroskopisnya. Nah untuk Relitina tetragona itu sakernya berbentuk oval dan berdinding tipis serta memiliki rostellum yang berbentuk oval kecil. Kemudian untuk Echinobotrida itu sakernya yang pasti untuk membedakan dengan tetragona, sakernya itu bulat, kemudian dindingnya itu lebih tebal daripada tetragona, dan rostellumnya sebenarnya untuk ini ya ada 2 mungkin teman-teman juga melihat itu kan ya mungkin aku awal aku coba nyampein
Nah, untuk castoda ini kan dia memutar ya kayak bentuknya tabung. Nah, di setiap Skolex itu di setiap jadi kayak gambarnya misalnya persegi ya. Jadi di depan itu ada sakernya, kemudian di belakang ada sakernya, di kanan kirinya juga ada saker. Nah, biasanya itu yang diambil kebanyakan kalau di misalnya kita membuat preparat itu hanya misalnya bagian kiri dan bagian depan aja gitu, jadinya yang kelihatan hanya dua dan yang bagian yang belakangnya itu otomatis kan ya kelihatan atau ketutupan seperti itu. Dan kan teman-teman juga bisa melihat ya di sini kan dia itu kan membulat. Nah, ketika yang diambil itu misalnya cuma bagian ini sama ini, berartinya otomatis yang di sini itu yang kelihatan itu hanya setengahnya saja, kita lihat setengah lingkaran gitu untuk bagian rostellumnya. Oke, nah ini berarti sebenarnya untuk yang relitina, yang Echinobutridae ini bentuknya itu nggak se-oval dari si Retina Etergona dan nggak juga sebulat dari si Retina sesticilo. Jadi dia itu ada di pertengahannya gitu. Intinya pokoknya dia itu lebih rostellumnya itu lebih lebar dan untuk yang paling mudah, sangat mudah untuk mengidentifikasi antara Retina dan Tetragona dan Echinobutridae itu dilihat dari sakernya aja. Kalau dia oval pasti Tetragona, sedangkan kalau bulat itu pasti Echinobutridae. Kemudian untuk Retina cysticillus itu paling mudah untuk dibedakan dengan dua yang lain ini karena rostellumnya itu dia sangat lebar. Dia itu sangat lebar dan bagian sakarnya itu dia sangat tebal gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin skematisnya membedakan. Nah, ini bagus ini bisa mungkin ini gampangannya itu dipenyet sehingga dari si ininya kelihatan empat-empatnya dari si sakernya. Cuman kalau misalnya nggak dipenyet itu biasanya ya cuman kelihatan dua aja gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk rostellumnya sangat besar dan dia itu di sini teman-teman bisa lihat juga setelah Skolex di sini itu dia langsung ke segmen ini. Bisa melihat ini ya, ada bulat-bulat. Nah, itu langsung ke segmen. Jadi dia tidak punya leher. Nah, ini untuk mikroskopisnya untuk Retina tetragona, dia itu pasti yang gampang mengidentifikasi itu pasti bentuknya bulat. Nah, ini kemudian untuk rostellumnya kecil ya, dan dia punya bisa dilihat itu dia punya leher dan ini bisa dilihat dia belum punya yang namanya segmen di sini. Tidak kelihatan segmennya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini untuk Retina Echinobutridae itu pasti dia bulat ini. Nih, bulat-bulat. Oke, terus selanjutnya Retina sesticillus. Di sini bisa dilihat untuk rostellumnya dia sangat lebar dan kemudian mungkin teman-teman sulit ya melihat mana sih sakernya. Sakernya itu yang ini yang lebih gelap ini. Nih. Pokoknya jika teman-teman melihat, oh ini sangat lebar ini untuk bagian rostellumnya, itu pasti langsung aja pada cysticillus. Kemudian ini yang aku bilang tadi yang sering kita temuin yang di ayam itu ukurannya segini, teman-teman. Nah, jadi untuk ciri khas untuk yang makros dari retina bentuknya itu pipi kecil, tipis dan bersegmen. Kalau aku gampangannya itu kalau tadi kan untuk Monisia seperti kue tiaw, kalau yang retina itu kayak bihun gitu. Nah, teman-teman misalnya nanya, lo ini yang besar apa Mas? Apa ini bukan cacingnya? Ini bukan teman-teman, ini adalah dari si ususnya yang tebel-tebel ini ususnya. Nah, spesiesnya itu yang kecil ini yang di sini. Mungkin aku note aja. Nah, nah ini spesiesnya ini juga.
Jadi bukan kalau yang ini itu ususnya itu. Jadi kan biasanya kan sulit ya ngambil dari si apa namanya? Dari si chattingnya karena kan dia kecil-kecil gitu dan perlu teman-teman ingat karena saking kecil dan tipisnya ketika misalnya kita ngangkat itu sering pecah langsung gitu untuk si retinanya. Makanya biasanya langsung digabung aja sama si ususnya gitu biar nggak pecah gitu. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya itu ada Dipilidium caninum. Nah, untuk filmnya pelatih Helminthus, untuk kelasnya Cestoda, untuk ordonya sama kayak manusia yaitu Cyclophiliidea. Kemudian untuk familinya Dilepididae, Didae, kemudian genusnya Dipilidium dan spesiesnya Dipilidium caninum. Nah, untuk inang definitifnya sesuai namanya caninum yang diambil dari kata canis itu berarti anjing. Kemudian untuk selain di anjing juga bisa menyerang kucing, serigala, dan manusia. Kemudian untuk inang perantaranya yang utama itu ada dari pinjal yaitu Stenocephalides canis. Kemudian juga bisa ke Stenocephalides felis, Pulex irritans, dan kutu air dari Trichodectes canis. Untuk habitatnya itu ada di usus halus dan stadium infektifnya itu cysticercoid. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Segmen matur itu yang berisi telur. Di sini segmen matur yang berisi telur itu keluar bersama dengan feses. Nah, kemudian telur termakan oleh larva pinjal. Ini ada larva pinjal. Kemudian oncosfer itu akan pecah dan berkembang menjadi cysticercoid. Nah, larva pinjal itu juga akan mengalami perkembangan menjadi pinjal dewasa, begitu pula dengan cysticercoidnya. Kemudian untuk inang definitifnya itu akan terinfeksi karena memakan pinjal dewasa yang mengandung stadium cysticercoid. Oke, sampai di sini mungkin masih paham, aku lanjut dulu. Nah, ini untuk morfologi dari Dipilidium caninum. Warnanya itu merah muda atau kekuningan. Proglotit yang grafit atau major mempunyai bentuk seperti biji mentimun. Nah, ini untuk makrosnya. Kemudian rostelumnya dilengkapi dengan 3-4 baris kait yang bentuknya seperti duri mawar atau juga yang nama terkenalnya itu rostor. Kemudian tiap segmen mempunyai sepasang organ genital dan testisnya banyak dan tersebar di seluruh parenkim dari segmen. Ovarium dan juga vitelline gland menggerombol pada kedua sisi seperti buah anggur. Dan pada segmen gravid terdapat telur-telur dalam kapsul yang tiap kapsulnya berisi sampai 20 telur. Nah, ini untuk gambaran skematisnya. Jadi untuk skolexnya itu dia terdapat sakar yang sangat lebar seperti Relitina cesticillus. Kemudian ada juga roston yang seperti duri mawar ini. Ini biasanya kadang juga ada yang sampai menonjol biasanya. Untuk roston ini kadang sampai yang menonjol. Semisal bentuk kayak duri-durinya ini nggak kelihatan, itu biasanya ditandai dengan adanya misalnya ada yang menonjol ke atas, itu biasanya Dipilidium caninum gitu. Cuman rostonnya nggak kelihatan. Cuman misalnya bentukannya hanya seperti ini, kemudian teman-teman menemukan 4 deret nih ya. Pokoknya 4 deret ada titik-titik banyak dan tebal itu pasti Dipilidium caninum. Kemudian untuk segmen majornya di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu di sini yang paling ujung yang aku tunjuk di sini itu adalah genital pore, kemudian akan ini berkembang menjadi cirrus sac. Kemudian yang ini itu yang atas bukan yang bawah ya teman-teman, itu adalah vitelin, kelenjar vitelin atau vitellaria. Kemudian yang bawah inilah yang baru ovariumnya. Kemudian
tetisnya itu menyebar merata di seluruh segmen. Nah, kemudian bedanya dengan Monisia dan juga Relitina itu kan kalau Monisia dan Relitina itu dia lebar ya teman-teman. Jadi misalnya gambar kalau Monisia sama Relitina itu kan lebar nih, lebar. Kemudian di kalau misalnya Monisia itu di sininya itu pasti sistem reproduksi betinanya di sini, di pinggir-pinggirnya itu. Kemudian ini testisnya. Nah, kalau di Ilidium itu nanti dia malah yang panjang gini. Tapi tetap sama kayak Monisia itu dia tetap ada di tengah untuk sistem reproduksinya di pinggir gitu. Jadi untuk bedanya kalau Monisia dan juga Relitina itu dia yang lebih panjang itu adalah sisi lebarnya, sedangkan kalau di Piridium yang lebih panjang itu adalah sisi panjangnya. Oke, masih bisa dipahami, aku lanjut. Nah, ini untuk gambaran mikros dari Diplydium caninum. Nah, ini aku masukkan tadi bentukannya sangat menonjol, cuman mungkin kan di sini kurang kelihatan ya untuk restonnya, tapi di sini tuh sangat menonjol dan untuk sakernya itu kan hampir sama kayak Cestisilus, itu lebar. Untuk sakernya lebar. Nah, tuh. Kemudian untuk segmen maturnya, bisa lihat di sini ada testis, kemudian ini genital pore-nya, kemudian ini serous sac, kemudian akan masuk ke sini terus ke bawah, itu nanti ovariumnya, dan yang atasnya baru pitellaria. Nah, ini gambaran yang lain dari Diplydium caninum. Ini ciri khasnya ada rostor seperti duri mawar di sini dan ada saker di sini. Oke, aku lanjut. Nah, ini gambaran makrosnya dari Diplydium caninum. Bentuknya itu seperti biji mintimun yang berderet-deret. Nah, ini. Dan yang maksudnya yang kayak biji mintimun seperti yang di awal tadi, yang di morfologinya itu hanya segmen matur ya, teman-teman. Jadi ingat segmen matur. Kalau yang segmen imatur ya bentuknya normal, hanya bentukan kayak segmen kayak kotak-kotak biasa aja gitu. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya ada Taenia solium. Taenia solium itu pasti pada bab B untuk yang utama. Nah, untuk filumnya itu Platyhelminthes sama kelasnya Cestoda, ordonya Taenidea. Ingat, akhiran kalau ordo Idea. Kemudian familinya Taenidae. Kemudian yang untuk jenisnya Taenia, spesiesnya Taenia solium. Kemudian spesial pada Taenia, semua genus Taenia itu inang definitif itu langsung pada manusia, sedangkan kayak babi, kambing, domba dan yang lain-lain itu sebagai inang perantara. Oke, jadi di sini untuk inang definitifnya pada manusia, jadi kemudian inang perantaranya untuk solium itu yang utama pada babi, kemudian bisa juga menyerang kambing, domba, sapi, kemudian lain, kuda, anjing, beruang, kera, dan manusia. Itu habitat larva itu ada di otot bergaris. Makanya ketika kalian makan daging, kemudian makan daging yang dan kalian menemukan tuh di dagingnya itu misalnya ada larva, itu kemungkinan besar adalah Taenia solium karena Taenia solium itu berada di otot gitu atau daging gampangannya. Kemudian untuk inang cacing habitat cacing dewasanya itu berada di usus halus dari manusia. Untuk stadium infektifnya itu, nah ini yang berbeda dari yang tiga genus sebelumnya. Ini tuh ada nama khususnya. Itu jadi Cysticercus cellulosa untuk Taenia solium dan nanti untuk babi untuk maksudku untuk sapi itu nanti Cysticercus bovis gitu sesuai namanya. Nah, ini untuk siklus hidup dari Taenia solium. Nah, untuk segmen matur yang
berisi telur akan keluar bersama feses, kemudian segmen major atau yang berisi telur itu nanti segmen majornya akan pecah dan telurnya akan termakan oleh babi. Nah, di dalam babi itu awalnya akan berubah menjadi telur, berubah menjadi onkosfer, kemudian berubah lagi menjadi cysticercus pada otot bergaris, dan manusia akan terinfeksi apabila memakan daging yang mengandung cysticercus ini, Cysticercus cellulosa. Nah, ini untuk morfologi dari Taenia solium. Untuk lebar skolexnya, lebar kepalanya itu 0,6 sampai 1 mm, dan rostellumnya dilengkapi 22 sampai 32 kait pada 2 deret besar dan kecil. Jadi untuk deret pertama atau deret yang atas itu yang kecilnya. Jadi kait yang kecilnya, dan yang di bawah deret kedua atau yang bawahnya itu yang kait besarnya. Dan ovarium terletak sepertiga posterior dari proglotit dan mempunyai 2 sampai 3 lobus tambahan. Uterus punya 7 sampai 16 cabang pada kedua sisinya. Kemudian segmen grafit pada masing-masing segmen mengandung 40.000 telur yang sering terlepas bersama feses penderita. Nah, ini ya yang juga penekanan pada Taenia solium itu ada 3. Yang pertama, ada bagian skolexnya. Di sini teman-teman bisa melihat ada bentukan sakar. Di sini kelihatan pada 1, 2, 3, 4, dan juga ada rostellum yang dilengkapi 2 deret kait yang berbentuknya itu seperti kuncup bunga yang mekar. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang gelap, ada yang terang gitu ya untuk kaitnya. Nah, maksudnya yang gelap ini tuh adalah yang bagian bawahnya itu yang lebih besarnya, dan yang lebih transparan ini itu yang bagian atasnya atau lebih kecilnya. Kemudian ini kan bagian skolex. Kemudian kita turun ke segmen imatur itu nggak ada apa-apa, jadi kita nggak perlu bahas. Dan ini ada segmen maturnya. Segmen maturnya itu bentukannya seperti ini. Ada 2 organ genital, yaitu ada pertama di sini testis yang menyebar di segmennya. Kemudian di sini yang bagian panjang itu adalah bagian dari uterus. Kemudian di sini yang besar di sini itu adalah bagian ovarium, dan yang bagian bawah yang di posterior itu adalah vitellaria atau kelenjar vitelin. Nah, ini kemudian segmen grafitnya. Untuk segmen grafit itu kan berisi uterus yang mengandung telur-telur yang sudah masak ya. Nah, kalau di sini uterus di segmen grafit ini tuh dia di sini tidak punya sekat nih, di sini di tengahnya itu nggak ada sekat, atau juga ada yang mengatakan itu dia bersekat tipis gitu. Nanti beda dengan Taenia saginata. Nah, ini Taenia saginata, nama filmnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, kemudian fotonya Taenidea, kemudian familinya Taenidae, kemudian jenisnya Taenia, dan spesiesnya Taenia saginata. Inang definitifnya sama kayak Taenia solium, yaitu pada manusia. Untuk inang perantaranya itu yang utama sesuai nama di sini bofis, berarti sapi. Kemudian bisa juga ke kambing, domba, dan ruminasi lain. Habitat lavanya sama kayak juga dengan Taenia solium, yaitu pada otot bergaris, dan habitat cacing dewasanya pada usus halus. Untuk stadium infektifnya namanya itu Cysticercus bovis, atau yang nama lainnya, nama kerennya itu Cysticercus inermis. Tuh, nah ini siklus hidup dari Taenia saginata. Pertama, segmen matur yang berisi telur akan keluar bersama feses, kemudian segmen matur akan pecah dan telurnya itu akan termakan oleh sapi. Kemudian telur akan berkembang menjadi onkosfer dan akan menuju ke otot bergaris dan akan berubah menjadi Cysticercus bovis. Kemudian
inang definitif, yaitu manusia akan terinfeksi oleh uh, Tania saginata ini melalui daging yang mengandung Cysticercus bovis itu tadi. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk morfologinya dari Tania saginata. Untuk skolexnya itu mempunyai 4 saker. Nah, ini mempunyai 4 saker. Nah, sakernya itu berada di setiap sudut dari si skolexnya. Jadi ada di setiap sudut yang nantinya akan 4 saker ini dinamain hemispherical sucker gitu ya. Kemudian untuk Tania saginata ini tanpa dilengkapi dengan rostellum dan juga kait. Yang kalau yang spesies-spesies sebelumnya kan terdapat rostellum tuh dan juga kait. Nah, kalau di Tania saginata ini nggak ada. Kemudian untuk panjang dan lebar segmen grafiknya itu 16 sampai 20 mm sampai 4 sampai 7 mm yang berisi sekitar 80.000 telur. Kemudian untuk uterus yang gravid mempunyai percabangan 15 sampai 35 pada kedua sisi. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang gambar A itu adalah gambaran dari skolexnya, kemudian yang B itu adalah gambaran dari segmen gravidnya, dan yang C adalah segmen maturnya. Kemudian ini untuk gambaran mikroskopisnya, yang pertama ini adalah bagian skolexnya. Teman-teman bisa melihat di sini tidak terdapat rostellum dan juga kait, dan memiliki 4 sakar yang disebut sebagai hemispherical sucker yang berada di sudut skolex. Kemudian ini untuk segmen grafiknya, teman-teman bisa melihat di sini kan uterus nih. Nah, itu dipisahkan oleh sekat di sini. Teman bisa melihat ini adalah sekatnya. Kemudian untuk segmen maturnya itu di sini terdapat testis yang berada di seluruh segmen. Kemudian ada ovarium di sini yang bentuknya bulat, ada 2. Kemudian yang panjang ini adalah uterusnya, mungkin di sini tidak terlalu kelihatan. Dan yang di bawah ini adalah vitellarianya. Ya, bentar ya teman. Ini temanmu ada yang nggak bisa join soalnya.
Ya, aku lanjutkan lagi ya. Nah, ini untuk spesies yang terakhir, yaitu ada Dipilobothrium latum. Nah, untuk filum yang Platyhelminthes, kelasnya Cestoda. Untuk ordonya Pseudophilidea. Kemudian familinya Dipilobothridae. Ingat, akhirannya kalau ordonya itu pasti Idea dan kalau family Idae, dan genusnya Dipilobothrium dan spesiesnya Dipilobothrium latum. Nah, untuk inang definitifnya itu pada manusia, anjing, babi, dan hewan yang memakan ikan. Utamanya di ikan salmon ya teman-teman, karena dia sebagai inang perantara yang kedua. Kemudian inang perantara pertamanya itu ada dari bangsa Crustacea atau copepod, yaitu dari bangsa Cyclops, Ternus, dan Diaptomus gracilis. Dan untuk inang perantara duanya itu ada ikan air tawar, utamanya salmon. Habitatnya pada usus halus, dan untuk stadium infektifnya berbeda lagi dengan yang lainnya, yaitu Plerocercoid. Kalau mungkin tadi di Tenia masih sama dari Cysticercoidnya, cuman bedanya di Cysticercoidnya tuh mempunyai nama khusus, yaitu Cysticercus bovis dan juga Cysticercus cellulose. Nah, kalau di Dipilobothrium ini benar-benar berbeda dari yang spesies-spesies sebelumnya, yaitu Plerocercoid. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi, untuk segmen mature itu yang berisi telur itu akan keluar bersama feses, kemudian akan menetas di dalam air dan akan berubah menjadi korasidium di sini. Nah, korasidium ini akan dimakan inang perantara yang pertama, yaitu golongan copepod. Nah, di dalam tubuh copepod ini dia akan berubah menjadi namanya procercoid di sini. Dia akan berubah menjadi procercoid, dan copepod yang berisi procercoid ini akan termakan oleh ikan salmon. Nah, di dalam ikan salmon ini procercoid di sini akan berkembang menjadi yang namanya Plerocercoid gitu. Nah, untuk inang definitif yaitu manusia dan yang hewan pemakan ikan itu nanti akan terinfeksi karena memakan ikan salmon yang mengandung Plerocercoid di sini. Utamanya untuk yang uh, kita memakan ikan-ikan yang mentah gitu. Jadi kayak orang-orang yang di Jepang kayak yang misalnya kayak makan-makan sushi itu sebenarnya berbahaya. Takutnya mengandung Plerocercoid ini tadi yang uh, mengandung Dipilobothrium gitu. Cuman mungkin kalau di Jepang itu udah lebih ke steril ya, jadinya aman gitu. Kayak kasusnya jarang. Nah, mungkin kalau misalnya di Indonesia yang penanganan ikannya belum sebaik yang di Jepang itu yang sangat berbahaya karena uh, dapat di Dipilobothrium latum ini. Gitu. Oke, ini untuk morfologinya. Jadi untuk di Dipilobothrium latum itu terdiri dari 3.000 segmen atau lebih. Waktu masih segar, dia berwarna kuning abu-abu dan di tengahnya berwarna gelap karena ada uterus dan juga telurnya. Kemudian scolex itu dia memanjang ukuran 2-3 mm dan dilengkapi dengan botria di dorsal dan ventralnya. Jadi untuk scolex dari si Dipilobothrium ini khusus ya teman-teman. Jadi itu kan kalau yang lain itu kan bentuknya kayak bulat-bulat gitu ya. Cuman kalau di Dipilobothrium latum ini dia memanjang dan terdapat botria di sini. Nah, kemudian untuk proglotit anterior itu dia lebih lebar daripada panjang. Jadi dia itu dia lebih lebar daripada dengan panjangnya. Jadi panjangnya lebih pendek. Kemudian proglotik posteriornya berbentuk persegi. Namanya yang posterior itu yang apa? Itu segmen gravid dan juga segmen maturnya, beberapa segmen matur. Kemudian testisnya berjumlah banyak, terletak di dorsolateral dari proglotit sini. Alias dia itu gampangannya mengelilingi gitu. Kemudian ovariumnya berlobi. Di
Di sini dia berlobi dan uterus bermuara di depan genital pore. Tuh. Ini jadi di sini genital pore, kemudian di sininya uterus dan di bawahnya itu dia ada yang namanya ovariumnya. Ini di sini juga mungkin yang kalau semisal kita cuman pakai mikroskop cahaya biasa itu nggak kelihatan, itu ada namanya bentukan Mealy's gland, cuma di sini nggak kelihatan. Jadi nggak usah terlalu dianggap penting. Dan di sini ada testis yang mengelilinginya. Oke, ini bentukan mikrosnya dari Diplobothrium. Di sini bisa dilihat dia kan panjang skolesnya dan ada bentukan yang memanjang di sini di bagian tengah. Nah, itulah bentukan dari botria. Cuman kalau semisalnya di preparat yang kita punya untuk yang botria ini nggak ada. Jadi kebanyakan cuman segmen seperti ini aja. Jadi kemungkinan misalnya ini keluar di ujian praktikum itu ya mungkin dari gambar gitu. Dan kalau misalnya dari gambar yang kita print itu biasanya bagus, jadi jangan sampai salah. Dan ini mungkin udah tahu juga yang atas ini genital pore, yang bawahnya itu uterusnya, yang bawahnya lagi yang lebih terang itu ovarium, dan untuk sistem reproduksi betinanya ini dikelilingi oleh testis itu. Oke, ini bentukan makrosnya. Tepi cacingnya itu dia berenda gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat renda. Dan ada renda itu bentuknya gimana. Nah, itu dia kayak cacing ini, kayak belekok-belekok, bagian pinggirannya itu kayak belekok-belekok gini ya. Saking tipisnya cacing ini gitu. Oke, udah selesai untuk tutorial kita. Kira ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin saya mau menyinggung yang tadi soal makan ikan mentah. Jadi kemarin kan saya kan beberapa kali kan makan kan Kak, jadi dari sushi gitu. Kira-kira apa yang bakalan dilakukan tubuh ketika ada parasit yang ada di dalamnya Kak? Oke, gini ya. Kayak aku ingin jelaskan, mungkin teman-teman belum dapat ini ya, belum dapat ininya juga. Jadi aku mau jelasin yang dilakukan tubuh ya gitu ya. Jadi seperti ini. Semua tubuh kan pasti kan juga ada perlawanan, ada imunnya juga kan, kita pasti punya imun. Nah, ya imun itu yang akan melawan gitu. Kalau semisal dari teman-teman pas bisa memastikan oh ini aman gitu, parasitnya itu ya is okay, nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman khawatir gitu ya, oh ini kayaknya nggak aman. Nah, itu biasanya dari tubuh kita itu akan melawan imunitas. Nanti mungkin teman-teman akan dapat mata kuliah nanti di patologi klinik sama imunologi itu semester berapa? Semester, kalau aku dapatnya di semester 5. Kalau teman-teman karena mungkin berbeda kurikulum ya denganku, jadi aku nggak tahu dapat di berapa. Itu pokoknya nanti kan teman-teman juga akan mengetahui ada namanya leukosit. Nah, leukosit itu akan menghasilkan imunoglobulin. Nah, jadi ada IgM, IgG, dan yang lain-lain. Nah, itu ada khusus yang salah satunya itu yang akan melawan si parasitnya gitu. Artinya ketika misalnya tubuh nih ada parasit masuk ke dalam tubuh kita, nah itu yang pertama kali melawan gitu. Nah, misalnya dari kan pasti kan semua kan harus ada yang namanya titik keseimbangan gitu ya, harus seimbang. Nah, semisal di salah satunya misalnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak misalnya parasinya lebih banyak. Nah, kalau parasinya lebih banyak ya imun kita ya lebih sedikit. Nah, itu akan menyebabkan penyakit. Cuman ketika imun kita itu dia lebih banyak dan parasinya kalah, itu ya uh, imun kita yang kuat, kayak sama kayak COVID itu aja teman-teman. Gampangannya kayak gitu. Untuk simpelnya ya. Mungkin nanti lebih jelasnya kalau misal terkait dengan imun, pokoknya tubuh kita itu nanti akan dapat di mata kuliah imunologi. Dan untuk yang kayak misalnya yang
leukosit dan yang lain-lain itu dapatnya di patologi klinik. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Pasti akan dapat step by step-nya gitu. Ya, apakah terjawab? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Itu di sini ada yang record kan ya teman-teman. Soalnya Salva nggak bisa masuk tuh. Gimana? Ada yang record kan tadi ya? Oh, oke, baik. Nanti tolong recordnya dikasih ke Salva ya. Biar nggak ikut kelompok yang lain gitu. Biar nggak, kan udah ada aturan juga ya 2 kali ya. Takutnya nanti nextnya nggak bisa malah dia yang susah. Oke, ada lagi mungkin? Sama mungkin kan ini udah dapet 2 materi ya di Helmi. Mungkin dari sekarang kan udah dapet untuk film pelatih Helmintas kan udah dapet semua. Nah itu mungkin bisa langsung dipetakan aja gitu cara menghafalnya karena kan 3 minggu lagi udah ujian praktikum gitu. Mungkin daripada nanti keburu sibuk buat belajar mungkin bisa mulai dicicil juga gitu. Kak, izin bertanya. Ya. Kalau boleh tahu dari Kak Akbar sendiri dulu cara belajar menghafalnya semua ini gimana ya, Kak? Oh, nanti mungkin aku lebih lengkapnya di review aja ya. Pokoknya itu teman-teman bisa kayak kalau aku dulu membuatnya kayak misal kayak klasifikasi gitu ya. Itu kayak buat pohon filogeni gitu. Jadi kayak gini bentar, ke depan. Bentar. Nah, aku biasanya buat kayak gini. Jadi kan ini topiknya terkait Helmin. Nah, Helmin itu dia punya 3 yang kita pelajari ya. Itu ada 3 film, yaitu pelatih Helmin test, Nemate Helmin test, dan Akanthosepala. Kemudian dari pelatih Helmintus ini nanti dipecah lagi gitu. Trematode kelasnya ada Trematoda, Kestoda, kemudian Trematode itu ada familia apa aja itu diklasifikasikan kemudian genusnya gitu. Jadinya kalau aku kayak gitu lebih enak sih menghafalnya gitu. Terus kalau semisal nih kayak apa ya? Kayak gini kan mudah ya. Kayak semisalnya habitat untuk semua kestoda itu berada di usus halus gitu. Nanti misalnya kalau di trematoda itu ada yang ada satu yang di di luar dari usus halus itu ada fasciola. Pokoknya aku kalau dulu itu kayak membuat gitu. Nanti yang sama-sama itu dikumpulin gitu. Terus yang beda apa itu yang harus ditekankan gitu. Oh yang beda ini. Terus misalnya untuk inang definitif kan bisa sebenarnya kalau misalnya makros itu nanti enak. Misalnya kalian lupa nih, ini apa gitu, itu bisa dilihat dari ukurannya. Kalau misal kayak sebesar ini, ya ini pasti kan nggak mungkin di ayam kan, gitu. Ini pasti di sakado gitu. Pokoknya kayak yang gini-gini, itu bisa dijawab kayak misalnya yang nggak ada kayak ini sakado. Terus kalau semisalnya di anjing kucing, itu biasanya juga ada spesifiknya gitu. Biasanya nanti spesifiknya itu dari nama kayak ini aku contoh kayak Dipidium caninum gitu kan, berarti ini kan diambil dari kata canis gitu artinya anjing. Berarti untuk inang utamanya semisal diuprek kalian lupa ya ini spesies yang lain apa, cukup dijawab anjing itu udah benar gitu, daripada nanti semisal kamu malah jawab misalnya jawab manusia malah disalahin gitu, karena itu bukan yang utamanya. Makanya kalau teman-teman di sini perhatikan, yang selalu di awalan di sini yang ada di inang definitifnya itu yang ada di awal itu merupakan inang utamanya seperti itu dibandingkan yang setelahnya gitu. Jadi misalnya amnesia, misalnya
kalian tahu nih sakado, kalian jawab sapi udah bener tuh. Dominansia pun juga udah bener gitu. Terus kalau ordo nih kan kayak ordo sama family kan ada beberapa itu yang nggak sesuai nama genusnya, itu yang perlu teman-teman tekankan. Maksudnya hafalannya itu lebih diperkuat gitu kalau aku dulu. Sedangkan kalau yang misalnya sama aku kayak contoh hafalannya beda. Nah kayak ini dipilidium itu kan uh, pada ini kan diambil dari kata yang sama kan, familinya Dilepididae, Didae gitu kan. Artinya kan dari kata-kata dipilidium juga gitu, cuman lebih diper ini. Kalau ini lebih susah sih emang. Nah, kayak ini Tania itu diambil dari kata kita familinya ya Tainia, ini diambil dari kata ini, yang dihapus ganti pokoknya ada akhirannya idai. Pokoknya gampangannya itu untuk family dan juga ordo itu biasanya diambil dari kata, pokoknya yang huruf bukan huruf a i o a, pokoknya yang huruf apa ya, vokal ya, aku lupa. Nah, pokoknya sebelum huruf vokal dari kata terakhirnya itu yang diambil. Jadi misalnya tainia, ini kan berarti kan ini kan ia, ini kan masuknya huruf vokal itu berarti nggak masuk. Pokoknya yang a i o e o itu nggak masuk. Kemudian berarti kan tinggal taen. Nah itu tinggal semisal family tinggal ditambahin kata idae gitu. Kemudian kalau ordo idea gitu. Itu sih kalau aku dulu. Nanti mungkin lebih innya dikasarnya nanti di review aja ya teman-teman di minggu terakhir, belum ujian praktikum. Terima kasih, Kak. Oke, ada yang lain mungkin? Atau bisa dicukupkan? Kak, mau nanya satu lagi, Kak. Ya. Jadi kemarin kan waktu 2 kali praktikum ini, kalau kesulitan dari aku pribadi itu mungkin yang mikros ya, Kak. Soalnya kadang kalau misalkan di mikros itu emang jelas kayak organ dalamnya, ovariumnya, dan lain-lain. Tapi kadang itu, Kak, kayak nggak full gitu loh, Kak. Dan menurutku yang bab pertama itu mukanya tuh hampir sama-sama gitu loh, Kak. Jadi Oh, oral sucker sama ventral suckernya tuh kadang besarnya tuh nggak terlalu terlihat jelas. Terus kadang kalau ventral suckernya di samping itu tuh dia kayak nggak full gitu loh, Kak. Gambarnya cuma setengah doang kalau di mikros. Itu gimana ya, Kak? Masih bingung soalnya. Dan kemarin yang banyak salah mesti di situ. jadi di trematode ya. Oke, mungkin nanti aku cariin dulu ya preparat yang di ini gimana. Yang pasti sih emang padahal itu kalau teman-teman emang sih kalau misalnya trematoda itu seharusnya perbesarannya itu cukup 20 kali sebenarnya. Paling besar itu 20 kali aja. Cuman yang tersedia kan masih paling kecil kan kalau di yang di lab kita punya kan 40 ya. Jadinya semua itu nggak kelihatan gitu. Nah, untuk ini sih sebenarnya untuk tips dan triknya itu nanti untuk trematode ya berarti ya kesusahannya kalau sampai sekarang. Iya, Kak. Soalnya Oke, kemarin yang bab ini tuh lebih banyak benernya daripada oke, yang oke. awal. Oke, mungkin nanti aku kasih di akhir aja ya kalau itu ya tips and triknya. Oke, Sebenarnya Kak. gampang kok. Kalian bisa misalnya melihat eh gambarnya gini. Aku contohin dulu fasciola sama erythrema gitu ya. Kalau fasciola sama erythrema itu kedua dari sakernya itu pasti ada di anterior. Kedua-duanya itu di anterior, yang satunya ini ada di ujung dan satunya lagi itu ada di bawah dan se pasti kelihatan kok, pasti ini bahu gitu. Nah, kalau emang teman-teman sulit ngelihat apa itu bahu apa enggak, itu pasti diliatin ini ada kayak lengkung. Misalnya teman-teman bisa melihat lengkung itu pasti fasciola. Cuman kalau misalnya itu tinggal langsung dari oral sucker kan yang contohnya
Mungkin gambar aja ya. Ini udah berubah kan ya? Nah, kalau ini ya, kalau fasciola, aku misalnya contoh ini. Di sini tuh dia oral sucker. Nah, itu biasanya untuk titik mulai dari garisnya itu dia di sini. Jadi titik lengkungnya di sini. Kayak gitu. Nah, makanya kelihatan kayak bahu gini kan. Tapi kalau erythrema itu misalnya ini oral sucker, itu dia langsung mulai dari sini. Untuk garis permulaannya biasanya dari sini. Ini untuk perbedaannya. Cuman emang sulit sih gitu untuk membedainya. Kemudian biasanya kalau erythrema itu lebih ditonjolkan itu kayak mungkin yang minggu ini kan ada erythrema kan ya teman-teman. Nah itu apakah yang erythrema kemarin itu nggak dikeliatin uterusnya ya, yang sangat mendominasi. Soalnya awalnya itu emang kan emang agak sulit tuh bedain fasciola sama erythrema. Cuman kalau fasciola itu yang dilihatkan itu pasti bagian oral sucker-nya dan misal kelihatan bahunya dan sedikit kelihatan ventral sucker. Sedangkan kalau di erythrema itu yang kelihatan malah sebalikannya, itu ventral sucker-nya di sini sama uterusnya. Uterus yang sangat mendominasi gitu kan. Kelihatan jelas kan kalau uterus dari erythrema itu mendominasi banget kan. Gitu. Kemudian untuk gastrutilas. Kalau gastrutilas kan juga mudah. Itu pasti dia intestinnya itu dia bercabang tipis, cuman gini aja. Nah, itu pasti cuman bercabang tipis itu. Cuman kalau yang cotyloporon itu dia bercabangnya lebih tebal. Kayak gini biasanya. Dia bercabangnya lebih tebal dan kalau yang ini sih yang sulit sih emang parambistomum ya. Parambistomum dengan cotyloporon itu emang agak sulit karena kadang itu di parambistomum itu juga kayak melihat percabangan, tapi itu sebenarnya bukan dari percabangannya, cuman dia itu biasanya benar gini. Ini kan esofagusnya, terus dia itu biasanya agak ke bawah itu melanjutkan menjadi namanya genital pore gitu. Jadi bedanya kemarin kan kalau di parambistomum genital dari esofagus langsung melanjutkan menjadi genital pore. Jadi esofagusnya nggak bercabang dan melanjutkan jadi genital pore. Dan kalau yang lain itu kan bercabang dulu tuh menjadi intestin dan baru di sini ada genital pore gitu. Kemudian apalagi ya, untuk makrosnya nggak ada masalah kan? Insya Allah enggak, Kak. Oke. Mungkin Ininya kalau gitu. kurang teliti aja sih, Kak, kalau makros Oke. tuh. Soalnya ciri-cirinya tuh menurutku lebih terlihat jelas daripada yang mikroskop. Oke, mungkin oke. Memang sulit ya untuk mikros. Nah, aku langsung kasih tahu aja ya. Emang kan kayak yang gitu-gitu kan emang sulit ya teman-teman buat teman-teman mengidentifikasinya. Makanya biasanya kalau di uprak ini langsung kasih bocoran aja, itu jarang dikeluarkan spesies yang kayak gitu. Misalnya kayak Parampistomum dengan Cotyloporon itu kan bedanya tipis. Itu nggak bakal dikeluarin genus dan spesies. Nah itu biasanya yang dikeluarkan itu dua hal yang sama dari kedua spesies ini, yaitu habitatnya kan sama-sama di rumen sama retikulum kan. Nah itu bisa jadi yang keluar kayak gitu. Terus filumnya sama kelasnya kan juga sama. Itu kemungkinan juga keluar gitu. Kemudian stadiumnya kan juga sama. Itu kan sama-sama metasekarian. Nah itu yang akan bakal keluar gitu. Pokoknya yang emang kayak yang rancu-rancu dan emang sulit dibedakan itu biasanya nggak akan kok di misalnya nanya yang kayak astus yang jahat langsung nanya ke ini spesiesnya apa enggak tuh. Kalau aku sendiri sih kan tergantung semua astus yang nyambuk kan ya, setiap astus kan wajib buat beberapa
soal dan juga nyiapin preparatnya. Nah, kalau aku sendiri gak bakal ngeluarin yang kayak preparat kayak sulit kayak gitu. Cuman nanti mungkin aku juga udah kebetulan aku kan juga PJ Helmi. Nah, mungkin aku nyaranin juga buat teman-teman astus yang lain tuh juga gak ngeluarin yang kayak preparat yang sulit kayak gitu. Maksudnya yang misalnya emang sulit dibedain itu nggak bakal ditanyain yang spesies sama genus gitu, itu nggak mungkin kayaknya. Itu sih. Jadi ya mungkin untuk sekarang diterima dulu aja gitu. Oke, Oke, gimana? Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Yang lain? Iya, buat di sini nggak ada yang bermasalah sama absensinya kan ya? Apa ada yang bermasalah sama absensi praktikum? Kalau dari saya pribadi enggak, Kak. Oke, karena kalau kalian bermasalah di absensinya, ya itu otomatis apalagi kalau nggak menyertakan alasan yang jelas itu nanti efeknya kalian nggak bisa ikut ujian praktikum alias ujiannya 0 gitu. Kan sayang ya, cuman gara-gara nggak ikut praktikum kalian dapat 0 gitu. Kalau misal kalian nggak bisa ikut tutor gitu, bilang ke aku aja karena misalnya gara-gara sinyal nggak apa gitu. Kalau misalnya aku nggak ikut tutor gitu masih memaklumi misal, tapi kalian juga sebagai gantinya usahain nge-record ya. Jadi semisal teman kalian yang nggak ikut bisa dikasihkan recordannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum aku tutup? Terus kalau misal dari teman-teman ada yang mau ditanyain di luar tutor juga nggak pas, misal bingung apa sama apa gitu, tanyain aja nggak apa. Berarti tadi kemarin juga aku nemuin ya beberapa kesalahan dari teman-teman itu di sistosoma kemarin ya. Untuk stadium yang terakhir itu bukan serkaria ya teman-teman, untuk sistosoma, tapi dia punya nama khusus spesial gitu. Itu namanya Urcocercaria gitu ya. Kemarin banyak kan jawab serkaria jadi salah. Dan yang lain itu metaserkaria. Sama di sini tadi mungkin di itu aku belum benerin ya teman-teman. Enggak mbak buku praktikum lagi itu kalau nggak salah yang di Monesia yang gambar telur itu kalau nggak salah penjelasan itu salah. Jadi yang benar mungkin teman bisa memperbaiki itu segmen matur yang berisi telur keluar bersama feses ya. Kalau nggak salah di aku di situ jawabnya telur keluar bersama feses ya. Itu mungkin bisa diperbaiki ya. Jadi yang benar segmen matur yang berisi telur keluar bersama feses gitu. Oke. Kalau nggak ada mungkin yang kali ini nggak ada post test ya. Mungkin post testnya nanti aja di minggu keempat sekalian belajar biar apa ya lebih mengingat-ingat lagi. Oke, mungkin aku tutup untuk praktikum untuk tutorial kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan ujian kalian nanti diperlancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan hadir. Tetap semangat kuliahnya dan dijaga kesehatannya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.